Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Deni dengan NIM 200200021, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar coding saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aplikasi Mobile C. Mobile C ini adalah aplikasi belajar pemrograman atau coding yang bisa digunakan pada Android, bisa juga digunakan di iOS. Saya akan menjelaskan tugas coding UTS saya terlebih dahulu ya, yang nomor 1C. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu include. Include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Di samping input, teman-teman bisa melihat ada tulisan studio.h. Itu adalah standar input output. Nah, in yang ada di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka dalam fungsi main, wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Teman-teman, mungkin ada yang bertanya, fungsi kurung karawal itu apa? Nah, tanda kurung karawal itu mengandung pernyataan-pernyataan yang dieksekusi ketika fungsi tersebut dipanggil. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda titik koma. Printf itu yang ada di nomor 5 ya, printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, fungsi ini terdapat pada library studio.h. Jadi kita diharuskan untuk menuliskan include studio.h di bagian atas program agar bisa menggunakan fungsi ini. Coba ya teman-teman, kita runkan. Jika program ini jalan dengan menampilkan halo Pak dosen, saya sedang belajar coding, yaitu tulisannya ada dalam tanda kutip, berarti program ini benar dan jalan. Tapi jika error, berarti masih ada kesalahan terdapat dalam tulisan-tulisan yang saya buat ini. Coba kita run terlebih dahulu untuk membuktikannya ya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti program ini jalan dan betul. Halo Pak dosen, saya sedang belajar coding. Nah, kita lanjut ke nomor 2C ya teman-teman. Baiklah teman-teman semua, kita lanjut ke nomor 2C. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang include studio.h in mind. Sekarang saya akan menjelaskan tentang char. Fungsi char digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Char ini dikodekan dari charset ASCII. Nah, teman-teman bisa melihat di bawahnya ada tulisan %C kan? %C itu adalah format specifier untuk menampilkan karakter. Nah, kita coba run ya. Jika programnya jalan, program akan menampilkan karakter A. Coba ya kita jalan. Nah, karakter sama dengan A, berarti program ini jalan dan betul. Kita lanjut ke nomor 3C ya teman-teman. Lanjut ke nomor 3C. Nah, pada nomor 3C, sekedar mengingatkan ya, include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, studio.h itu adalah standar input output. In mind, in yang ada di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Nah, teman-teman bisa melihat kan di sana ada integer berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat integer. Nah, printf saya sudah jelaskan ya tadi, tapi saya akan menjelaskannya kembali. Jika teman-teman lupa, printf itu merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, fungsi ini terdapat pada library studio.h. Jadi kita diharuskan untuk menuliskan input dan studio.h di bagian atas program agar bisa menggunakan fungsi ini. Nah, ada tulisan di sana %D. %D itu untuk format teks. Kita coba ya teman-teman untuk run. Jika betul, dia akan menampilkan angka 8. Nah, angka 8 sudah ditampilkan, berarti program ini betul kembali. Teman-teman, saya akan lanjutkan nomor 4C ya. Nah, saya akan melanjutkan lagi. Jadi, yang sudah saya jelaskan
melalui float. Float, tipe data float adalah tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14, 17,5, dan 14,5. Double. Tipe data double juga bisa dipakai untuk menyimpan angka pecahan. Perbedaannya terletak dari jangkauan angka serta tingkat ketelitian angka. Nah, teman-teman bisa melihat di sana kan printf. Jika teman-teman lupa, fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, fungsi ini terdapat pada library studio.h. Nah, teman-teman, di samping bilangan 1 ada sama dengan, kemudian ada %f kan? Nah, %f garing miring terbalik dan n. Nah, semua itu berfungsinya untuk menampilkan bilangan, kemudian untuk membuat baris baru. %f-nya untuk menampilkan bilangan ya teman-teman. Nah, di sana kita akan coba apakah program yang satu ini akan jalan atau tidak. Jika jalan, dia akan menampilkan bilangan-bilangan yang sudah saya tulis ini ya. Kita run terlebih dahulu. Nah, bilangan 1 sama dengan 17,5 00000. Bilangan 2 sama dengan 14,5 00000. Berarti program ini kembali jalan. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ayo teman-teman, saya akan melanjutkan nomor 5C. Jadi jangan ngantuk dan ikuti terus ya. Nomor 5C. Tadi saya sudah menjelaskan tentang include, studio.h, inmine, char, printf. Nah, kita bertemu lagi kata-kata baru, yaitu scanf. Perintah scanf atau lebih tepatnya function scanf adalah perintah bahasa C untuk menerima masukan ke dalam program, yakni sebagai sarana input dari pengguna. Dengan menggunakan perintah scanf, kita bisa membuat program yang lebih interaktif, yaitu meminta data dari user pengguna. Nah, %C saya sudah jelaskan ya, %C itu untuk menampilkan karakter. Nah, return juga sudah saya jelaskan. Jadi coba kita run terlebih dahulu. Run. Ketikkan sebuah karakter. Kita ketikkan karakter apa ya? Nah, kita ketikkan karakter A saja ya teman-teman. A. Kita lanjut. Yang kamu masukkan A, berarti program ini jalan karena tidak ada tertulis error atau bagaimana. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tidak terasa ya, sudah nomor 6 saja. Kita lanjut, nomor 6C. Nah, bagi yang terlupa tadi include itu apa? Include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Sedangkan studio.h adalah standar input-output. Nah, inmine, in yang integer di bawah, printf, scanf sudah saya jelaskan ya. Coba kita memasukkan angka. Nah, kita coba ya, run terlebih dahulu. Run. Masukkan angka. Kita masukkan angka 5. Nah, angka sama dengan 5. Berarti ini jalan kembali teman-teman. Kita lanjut ke nomor 7C langsung ya. Nomor 7C. Wah, lebih panjang ya dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita menemukan ketikan bilangan pecahan lain sebanyak 2 kali. Nah, jika teman-teman lupa tadi float itu apa? Tipe data float adalah tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14, 17,5, dan 14,5. Itu contohnya. Nah, tipe data double juga bisa digunakan untuk menyimpan angka pecahan. Perbedaannya terletak dari jangkauan angka serta tingkat ketelitian angka. Coba ya teman-teman, kita jalankan terlebih dahulu. Jalan kak program yang saya buat kali ini. Run. Ketikkan bilangan pecahan. Apa ya kita masukkan ya? Ketikkan bilangan pecahan. Kita masuki apa ya kira-kira teman-teman? Kita masukkan coba 14,5. Kita jalankan. Ketikkan bilangan pecahan lain, kita masukkan 17,5. Nah, bilangan 1 14,5 00000. Bilangan 2 IF. Berarti program ini jalan kembali teman-teman. Kita lanjut langsung ke nomor 8C. Nomor 8C. Nomor 8C include saya sudah jelaskan. Tadi juga sudah jelaskan studio.h, integer mine,
in mind, car, karakter, printf, scanf. Intinya di sini saya sudah menjelaskan ya tadi rata-rata. Nah, kita masuki coba nilai ASCII. Yuk kita lanjut. ASCII itu apa? ASCII. ASCII karakter set adalah sebuah standar code 7-bit yang menggambarkan karakter bagi ASCII dengan menggunakan nilai binary. Nilai kode ini adalah sebanyak 127. Kebanyakan komputer pribadi menggunakan kode ASCII 8-bit sebanyak 128 karakter yang digunakan sebagai simbol, karakter, dan simbol grafik. Nah, coba ya kita run terlebih dahulu untuk membuktikan nilai ASCII sebuah karakter. Run, ketik sebuah karakter. Kita ketik karakter B, coba teman-teman ya. Nah, nilai ASCII B itu adalah 98. Coba kita run lagi, kita ketikkan karakter A. Nah, nilai ASCII-nya adalah 97. Kita run lagi, coba ya teman-teman. Kita masukkan kode karakternya, coba C. Nah, C itu nilai ASCII-nya adalah 99. Ayo kita lanjut ke nomor 9C. Nomor 9C. Teman-teman jika lupa tentang pengertian-pengertian include studio.h, saya akan menjelaskan kembali. Include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Studio.h adalah standar input-output. In mind. In yang ada di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Nah, siapa yang masih ingat tadi? In itu apa? Integer. Integer berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat integer. Float. Siapa yang ingat float tadi apa? Float itu tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14, 17,5, 14,5. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Printf. Fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, fungsi ini terdapat pada library studio.h. Jadi kita diharuskan untuk menuliskan include studio.h di bagian atas program agar bisa menggunakan fungsi ini. Nah, di dalam tanda kutip ada tertulis di sana ketik bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan dipisah dengan spasi. Proses mengambil input ganda. Scanf. Tadi masih ingat nggak scanf itu apa? Ingat ya, tadi sudah saya jelaskan loh scanf itu apa. Printf juga, %d juga. Nah, kita lanjut run saja ya untuk membuktikan program ini benar atau tidak. Ketik bilangan bulat kemudian bilangan pecahan dipisah dengan spasi. Terlebih dahulu saya akan menuliskan bilangan bulat 6. Kita pisahkan dengan spasi, kemudian kita tulis bilangan pecahan 12,5. Kita run. Kamu mengetikkan 6 dan 12,5 00000. Berarti program ini jalan kembali ya teman-teman. Ini tidak error, tidak tertulis salah. Jika dia jalan seperti ini berarti programnya sudah benar. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kita lanjut nomor 10C ya teman-teman. Ada nomor 10C. Nah, tadi itu kan saya sudah jelaskan include, in mind, double, printf, scanf. Sekarang saya akan menjelaskan tentang math.h. Math.h itu adalah fungsi matematika. Nah, di sini mereka ini meminta masukkan panjang sisi segitiga, kemudian luas segitiga menggunakan formula Heron. Nah, bagi yang belum tahu, untuk segitiga, rumus luas yang hanya menggunakan sisi-sisi segitiga dikenal dengan nama rumus Heron. Bila segitiga sembarang ABC memiliki panjang sisi A, B, dan C, maka luas segitiga tersebut dapat dinyatakan dengan rumus di mana sisi sama dengan setengah dari A tambah B tambah C yang disebut semiperimeter. Coba ya kita runkan terlebih dahulu. Nah, masukkan panjang sisi segitiga. Coba kita masukkan panjang sisi segitiganya 12. Kita jalankan.
Nah, luas segitiga menggunakan formula Heron sama dengan NaN. Apa itu NaN? Dalam komputasi, NaN adalah singkatan dari not a number, bukan angka. NaN adalah nilai tipe data numerik yang mewakili nilai yang tidak ditentukan atau tidak terwakili, terutama dalam aritmatika titik mengambang. Baiklah, saya akan masukkan nomor berikutnya saja ya teman-teman. Nomor 11C, in binary decimal. Teman-teman ada yang tahu tidak binary itu apa? Saya akan menjelaskan sedikit ya. Komputer itu hanya mengenal angka 0 dan 1. Itulah yang disebut angka biner. Nah, di sini mereka minta ketikan bilangan biner. Dalam biner ada persentase di dalam desimal. Fungsi buatan dipakai untuk mengubah biner ke desimal. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya jika teman-teman lupa. Include itu apa? Include adalah mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Studio.h adalah standar input-output. Math.h itu fungsi matematika. Integer berfungsi mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat integer. Nah, char itu fungsi char digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Printf tadi saya sudah jelaskan ya sebelumnya di nomor sebelumnya. Printf itu merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, fungsi ini terdapat pada library studio.h. Jadi kita diharuskan untuk menuliskan include studio.h di bagian atas program agar bisa menggunakan fungsi ini. Ketikan bilangan biner. Fungsi buatan dipakai untuk mengubah biner ke desimal. Coba ya kita run terlebih dahulu. Ketikan bilangan biner. Bilangan biner itu 0 dan 1. Kita coba pilih 1 teman-teman. Kita jalankan. Nah, 1 di dalam biner adalah 1 di dalam desimal. Coba kita run lagi. Ketikan bilangan biner kita masukkan 0. Nah, 0 di dalam biner adalah 0 di dalam desimal. Nah, ini semua sudah membuktikan bahwa program yang saya buat ini betul ya teman-teman. Nah, ini tadi penampakan kata-katanya, dan setelah di run tadi kan sudah kita coba run pertama ini, kemudian run kedua ini. Nah, lanjut ya ke nomor 12C. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 12C ya kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali. Include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file, sedangkan studio.h adalah standar input-output. Nah, kini kita mendapatkan kata-kata baru lagi, yaitu string.h, yaitu fungsi untuk pengendalian string. String, apakah itu string? String adalah sekelompok karakter yang tersimpan ke dalam array karakter. String di dalam bahasa pemrograman C adalah sebuah array yang diakhiri oleh karakter 0. Ada dua cara dalam mendeklarasikan string. Yang pertama dengan menggunakan char array, yang kedua dengan menggunakan string literal. Nah, di sana teman-teman bisa melihat ada char A 100, B 100. Yang dimaksud 100 itu adalah jumlah karakter maksimal yang digunakan. Nah, di sini dia minta printf masukkan string pertama, printf masukkan string kedua. Nah, nanti akan tertulis apakah string yang dimasukkan sama atau string yang dimasukkan berbeda. Kita coba run terlebih dahulu teman-teman ya. Kita tulis contohnya Ibu Rahma membeli mobil. Coba terlebih dahulu ya. Kemudian yang minta masukkan string kedua. Kita tulis coba ayah Rahma membeli sepeda. Nah, kita coba run. Nah, ini tertulis string yang dimasukkan berbeda karena
string pertama dan string kedua itu kalimat dan karakternya berbeda-beda. Coba kita masukkan string yang run kembali ya, kita masukkan string pertama. Jadi kita coba tulis sesuatu yang sama. Coba pertama kita tulis ibu membeli ketupat. Masukkan string yang kedua, kita tulis kembali yang sama ya, ibu membeli ketupat. Nah, string yang dimasukkan sama. Jadi, jika string yang kita masukkan berbeda, setelah kita run, dia akan mengatakan string yang dimasukkan berbeda. Jika kita memasukkan string yang sama pada string pertama dan string kedua, setelah kita run, program akan mengatakan string yang dimasukkan sama. Setelah jika sudah dapat dimengerti, kita akan melanjutkan nomor 13C ya teman-teman. Lanjut ke nomor 13C. Nah, saya akan menjelaskan kembali ya supaya teman-teman dapat mengingatnya. Include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, stdio.h adalah standar input/output. Nah, string.h adalah fungsi untuk pengendalian string. Jika teman-teman lupa string itu apa, string adalah sekelompok karakter yang tersimpan ke dalam array karakter. String di dalam bahasa pemrograman C adalah sebuah array yang diakhiri oleh karakter 0. Di sini mintanya karakternya maksimal 100. Nah, di sini mereka minta inputkan sebuah string untuk dihitung panjangnya. Nah, kita run terlebih dahulu, kita tulis sebuah string untuk kita hitung panjangnya ya teman-teman. Rahmadeni belajar kode di semester pertama. Coba kita run ya teman-teman. Nah, ini sudah dapat berapa panjang stringnya, yaitu panjang string yang diinputkan adalah 45. Nah, kita lanjut ke nomor 14C ya teman-teman. Dapat dimengerti ya nomor ini. Kembali lagi bersama saya yang akan melanjutkan nomor terakhir dari tugas coding ujian tengah semester ini, yaitu nomor 14C. Nah, include akan saya jelaskan kembali. Include itu mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Stdio.h adalah standar input/output. Nah, sedangkan math.h adalah fungsi matematika. Integer berfungsi mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat integer. Nah, float tadi kan adalah tipe data float adalah tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14, 17,5, 14,5. Baiklah, kita akan memulai saja langsung. Di sini meminta masukkan sebuah angka dan menghitung angka kuadrat dari angka kemudian disimpan ke dalam angka. Nilai akar kuadrat dari. Nah, coba kita run terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan sebuah angka yang akan kita cari. Angka tersebut berasal dari mana akarnya ya? Coba 9. Nah, nilai akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Coba kita run kembali. 12. Nah, nilai akar kuadrat 12 adalah 3,46. Coba lagi, run lagi. Apa kira-kira ya teman-teman? 27 coba. 27. Nah, nilai akar kuadrat dari 27 adalah 5,20. Coba lagi ya. 25. Nah, nilai akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi pas kan teman-teman memasukkan sebuah angka, maka program ini akan mencarikan nilai akar kuadrat dari angka tersebut. Berapa hasilnya? Baiklah teman-teman semua, itu tadi penjelasan-penjelasan tugas pengantar coding saya untuk ujian tengah semester. Kepada teman-teman, saya minta maaf karena terdapat banyak sekali kesalahan dalam video saya ini. Saya
saya akan lebih giat lagi belajar untuk menutupi kesalahan-kesalahan saya tersebut. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.